Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita lanjut lagi perkuliahan kita. Ini perkuliahan ke-11. 11 tidak lama lagi selesai. Akhir sampai Desember ya kuliah. Lagi beberapa kali pertemuan. 11 masih 1 bulan lagi pas Desember selesai. Kuliah kita hari ini sudah ada materinya, tugasnya juga sudah ada. Klik ini tugas, silakan dikerjakan. Ya, soalnya bisa trik saya sini. Klik jawaban 16 ini 2000 angkatan berapa terbaca? 2018. Nah, diharapkan 2019 kerjakan tugasnya supaya nilainya bagus. So, itu bisa dilihat di nilai ini absen, ini nilai. Nah, dari absen saja baru D paling tinggi. Ya, perlu dikerjakan tugas ya. Udah tugas kelompok kayaknya tidak jadi ini. Ya, sempat kerjakannya. Sisa sibuk. Ini tugas individu saja, tugas mandiri. Saya belum periksa. Kalaupun ada yang kerjakan, saya juga belum periksa ini. Jadi saya diharapkan kerjakan supaya nilainya dapat A. Ini sudah ada rumusnya ini. Nah, kalau dia masukkan angka-angkanya, misalnya kerjakan tugasnya semuanya, ya. Nah, dapat A kan nilainya. Nah, jadi kerjakan tugasnya, nah, itu yang akan muncul nilainya. Periksa sini, masukkan nilai, akan muncul nilai. Sekarang kita lanjut ke perkuliahan. Jawaban dari ini, tugas ada di materi. Kita masuk dari bandar udara berkaitan dengan hierarki, materinya tidak banyak. Tentang bandar udara, hierarkinya. Misalnya bandar udara itu, apa namanya, tempat datangnya pesawat dan berangkat, landing dan take off, itu ada beberapa jenis. Ya. Nah, di sini dijelaskan, bandar udara itu memiliki cakupan pelayanan yang luas. Melayani penumpang, ya kita kalau pergi, manusia, dan juga barang-barang. Ada juga kargo. Misalnya pesan barang apa lewat Lazada yang pernah pesan atau Shopee atau TikTok juga itu yang gratis. Nah, murah ongkos kirimnya, Shopee juga murah. Nah, itu tentunya akan mudah sampai kalau ada melalui pesawat, cepat sampai. Nah, di sini dijelaskan dengan begitu akan mempengaruhi ekonomi. Di daerah kita, Lubang Banggai ada bandara akan mempengaruhi perkembangan ekonomi. Nah, provinsi juga akan terpengaruh, Sulawesi Tengah, Palu, dan nasional, Jakarta ya, terpengaruh. Akan terjadi peningkatan ekonomi karena cepat. Ya, beli barang cepat. Nah, itu meningkat tentunya ekonomi. Nah, ini dijelaskan macam-macam bandar udara, pengumpul. Udara pengumpul. Ini ada 3, ada bandar udara pengumpul skala pelayanan primer, ada skala pelayanan sekunder, dan skala pelayanan tersier. Nah, ini dilihat daripada pelayanan penumpang sini jumlahnya lebih besar atau sama dengan 5 juta setiap tahun. 5 juta atau lebih besar 5 juta. Nah, itu kalau pelayanan primer. Kalau jumlahnya di sini 1 juta atau lebih kecil dari 5 juta, kalau tadi 5 juta ke atas ini lebih kecil dari 5 juta. Nah, ini skala pelayanan sekunder. Nah, di sini lagi untuk skala pelayanan tersier itu 500.000 atau lebih kecil dari 1 juta. 1 juta per tahun. 1 juta. Nah, 0 sampai 1 juta, skala pelayanan tersier, 1 juta sampai 5 juta, skala pelayanan sekunder, sedangkan 5 juta ke atas, penumpang itu masuk kategori pelayanan primer. Bandar udara pengumpul. Nah, kemudian dari sisi
bandar udara pengumpan. Pengumpan. Ada pengumpul, ada pengumpan. Nah, juga ada bandar udara pengumpan. Ini ada 3 penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 1 tentang Penerbangan PM 69 tahun 2013 tentang tatanan ke bandar udara nasional. Ini dijelaskan ada 3 hal. Bandar udara yang punya cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal. Nah, itu bandar udara pengumpan. Berarti pepancingnya ada umpan. Bandar udara tujuan atau bandar udara penunjang dari bandar udara pengumpul. Ada pengumpul, ada bandar udara pengumpan. Ya, bandar udara tujuan. Penunjang. Kemudian bandar udara pengumpan juga dijelaskan yang ketiga, bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan kegiatan lokal. Nah, ini bandar udara pengumpan. Kemudian terakhir ini materinya masuk ini ya klasifikasi bandar udara. Bandar udara di kelas-kelaskan ya. Kelasnya ini ada beberapa kelas bandar udara mana ditetapkan berdasarkan kapasitas pelayanan dan kegiatan operasional bandar udara. Kapasitas pelayanan itu merupakan kemampuan dari bandar udara untuk melayani jenis pesawat udara terbesar dan jumlah penumpangnya. Jumlah barang yang meliputi ada kode angka, ada kode huruf. Kode angka, kode number yaitu perhitungan panjang landasan pacu berdasarkan referensi pesawat ARFL. Kode huruf, kode letter, perhitungan sesuai lebar sayap dan lebar jarak roda keluar pesawat. Nah, ini sudah ada tabelnya klasifikasi bandar udara. Ini ada kode hurufnya. Ini bisa kita lihat yang materi-materi sebelumnya kan ada ABCD. ABCD. Nah, apa itu A di sini? Panjang landasan pacunya ini berdasarkan RFL itu di bawah 800 meter. Nah, kalau B itu kalau huruf pada letternya B itu bandar udara. Nah, ini jelaskan sini 800 sampai 1200. Kalau C pada letternya itu 1200 sampai 1800. Sedangkan D itu di atas 1800 meter panjang landasan pacunya. Nah, di sini juga dijelaskan tentang sayapnya sudah ada dan jarak roda utama terluar. Nah, inilah materi yang bisa kita sampaikan tentang klasifikasi bandar udara. Ini saja. Dan juga bandar udara pengumpan dan bandar udara pengumpul. Itulah pembahasan hierarki bandar udara. Silakan diisi tugasnya di sini. Apa yang dijelaskan tentang hierarki bandar udara. Silakan jelaskan hierarki bandar udara dan juga klasifikasi bandar udara. Dan terakhirnya apa namanya perilaku yang kita bisa ambil dari Nabi Ishak alaihissalam pesan. Nah, pokoknya ini kita tutup dengan pengembangan karakter agar kita juga memiliki karakter yang baik sampai menguasai teknik bandar udara. Nah, ini kita coba ambil pelajaran dari kisah para Nabi Ishak alaihissalam dalam penjelasannya dalam buku ini. Malaikat dia menjelma jadi manusia dan datang ke rumahnya mengabarkan Allah Ta'ala akan memberikan putra bernama Ishak alaihissalam kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini ya, tidak ada anaknya. Kemudian ya istrinya menikahkannya dengan pembantunya Sarah. Kemudian dari situlah kabarkan langsung oleh Nabi akan ada anak, akan memperoleh anak Nabi Ibrahim alaihissalam namanya Ishak alaihissalam. Sudah diberitahu namanya oleh malaikat. Nabi Ishak alaihissalam ini merupakan putra Nabi Ibrahim alaihissalam, ibundanya Sarah, ya, istri yang kedua. Lahir di kota Hebron, Palestina. Palestina yang sedang kacau sekarang, tidak pernah damai. Nabi Ishak ini namanya Ishak itu artinya tersenyum karena ibundanya sangat bersyukur dan gembira dan tersenyum
tersenyum gembira. Jadi namanya Ishak. Artinya Ishak, tersenyum. Nah, nama Nabi Ishak alaihissalam ini disebut 8 kali dalam Al-Quran. Ini menunjukkan Allah Ta'ala memuji akhlak mulia Nabi Ishak alaihissalam. Al-Ankabut ayat 27 dan lain-lain. Allah Ta'ala menjadikan Ishak alaihissalam soleh, anak yang soleh dan cerdas. Luar biasa. Banyak maksud contoh ya, dari orang soleh dan cerdas. Nabi Isa alaihissalam mengajak kaumnya bangsa Kan'an yang tidak mengenal Allah Ta'ala. Nabi Isa bertugas untuk menyadarkan bangsa Kan'an agar mereka menyembah Maha Pencipta. Nabi Isa alaihissalam belajar tentang ketaatan dan kesungguhan menegakkan sholat, beribadah, rajin beribadah dia. Mempelajari bagaimana agar bisa beribadah dan dia amalkan. Dan dia sama dengan saudaranya Ismail alaihissalam. Jadi ada dua kakak beradik. Ismail dari Ibu Nasara, sedangkan Ismail dari istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka belajar taatan kesungguhan, menegakkan sholat, beribadah. Nabi Isa alaihissalam ini sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Dia sering berdoa. Dan doa-doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Luar biasa. Nah, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ini kakak beradik. Kata ayahnya Ibrahim alaihissalam mendirikan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram di Arab Saudi, di Makkah itu didirikan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Ismail. Itu juga Masjid Al-Aqsa, Palestina, itu kalau dilihat konstruksinya sama. Ada berbentuk segi empat. Jadi ada fondasinya segi empat itu. Kalau dilihat dari atas. Nah, Nabi Isa alaihissalam ini umurnya panjang, 180 tahun. Ya, wafat di umur tersebut. Ya. Dan Nabi Ishak memperoleh putra Nabi Yakub yang kemudian menjadi Nabi. Ya, Yakub alaihissalam. Nabi Yakub. Itulah kisah Nabi Ishak. Secara singkat. Dan kita bisa ambil karakter yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa pesan yang dibawa oleh Nabi Ishak, yaitu ya, kita harus rajin belajar dan taat pada orang tua. Rajin belajar, taat pada orang tua, ya, hormati guru, hormati dosen. Itu kan bagian dari pelajaran yang didapatkan dari Nabi Ishak alaihissalam. Yang kedua, suka berbuat baik, amal soleh. Suka berbuat baik, membantu teman, bantu orang miskin dan sebagainya. Beramal soleh agar doanya dikabulkan Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga dan mengerjakan sholat. Jadi, sholat ini sudah ada di zaman-zaman sebelumnya, bukan hanya Nabi Muhammad SAW, Nabi Ishak juga Nabi Ismail, mereka rajin sholat saat melaksanakan sholat. Ibrahim sholat. Walaupun mungkin sholatnya berbeda. Karena umat Islam 5 kali sehari sholat. Nabi Ismail, Ishak mungkin pagi dan sore. Allah alam itu. Aturannya sudah disempurnakan sekarang oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, ajaran Islam. Nah, ini doa yang bisa dihafal kalau yang Muslim yang mau baca doa untuk orang tuanya, nah ini bisa digunakan. Ke depan keluarganya menjadi soleh-soleh, anak-anaknya jadi soleh-soleh, jadi baik. Nah ini doanya. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkan pada aku seorang anak yang termasuk orang-orang soleh. Rabbi jalni muqimas sholati dzurriyyati Rabbana taqabbal doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Jadi itulah pesan yang kita bisa ambil ya. Ini pengarang bukunya. Bisa ulangi. Untuk bisa kita terapkan kehidupan sehari-hari itu harus rajin belajar, taat pada orang tua, guru, dosen, suka berbuat baik, amal soleh, ya. Berbuat baik dan amal soleh, agar doa dikabulkan Allah Ta'ala, dan selalu menjaga dan mengerjakan sholat. Maka selalu beribadah, selalu menyembah Allah. Jadi itu materi kita pada kesempatan kali ini. Ini lainnya ini metode Iqra ini
mengenal bacaan Al-Quran. Jadi bisa dibaca, mengenal bahasa Arab, huruf-hurufnya. Silakan dinonton supaya bisa memperoleh juga akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik itu ditanya pada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi ada dalam Al-Quran. Untuk itu, bagi yang Muslim boleh juga mempelajari ya, cara membaca Al-Quran sehingga bisa memahami nah, tingkah laku, karakter, akhlak terbaik dunia, manusia terbaik di dunia. Itu Nabi Muhammad SAW. Itu materi kita, sudah kesempatan ini. Ya, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ya, wah ini belum diabsen yang lain. Yang belum diabsen itu apa tuh? Dan ada Sandi Arifat berapa ini? Ya, 61 Fitriani Eloba. Kemudian 78 Laude Yusri. Ya Pak, Ya. 61 sudah belum? Satu sudah. 45 56. 45 Mariandi. 56 Abriansah. 42 38. 42 Nuning. 38 sudah. Tengah Philip itu. Ya, siapa lagi yang belum? Di absen? Pak, saya Pak 53. 53 Lilis. 441 Pak. 41 Cufran. 34 Pak Putri Ogina. 34 Putri. Ya. Apa lagi yang 54 udah? Pak. 54 Raya Panjidik. Sudah. Ya, sudah. Yang lain belum. Ini sudah di absen. Ya, jangan lupa kerjakan tugasnya itu sekitar 2 pekan lagi mungkin tertutup. Ya, habis waktu menyewa apa selesai ya. Jadi ini harus kerjakan tugasnya. Jangan lupa supaya dapat nilai. Ini ada nilainya di samping. Jadi harus dikerjakan. Kalau dikerjakan, sekarang paling tinggi deh. Harus kalau dikerjakan. hmm, Nah, nilainya berubah kan? Jadi jadi jangan lupa kerjakan tugasnya. Jadi classroom bisa juga di apa namanya? Di kertas ya, di lembaran bisa kertas bawa kampus atau ketemu saya atau di rumah. Jadi ini bisa periksa tugasnya. Kita lihat siapa yang kerjakan sih. Ini kerjakan sistem CM kelas A, kelas B. Jadi bisa diperiksa juga di sini. Excel-nya akan muncul siapa yang kerjakan. Ini nama-namanya. Katanya ini jawabannya. Ini 2018. Terus 19. Ini Andre Amasus. Kelas A. Yang Sapri. 2 orang kerjakan. Jadi jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ya. Ada pertanyaan atau masukan?
Karena bisa dirubah. Masukan boleh Pak. Ya, silakan. Apa bagaimana? Kalau boleh Pak, kisah Nabi dibahas offline Pak. Lain. Iya offline. Supaya lebih 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 dapat view-nya Pak. DP feel dapat sekali gitu Pak. Kalau offline. Oh iya. Ini bagusnya bagaimana offline-nya? Kalau perkuliahan minggu depan itu offline. Akhir bulan tuh kita tanggal 30. Atau dibuat khusus memang offline. Buat pengajian di masjid. Jadi musola situ. Unismu. Bagaimana maksudnya offline bagusnya jadwalnya? Pokoknya offline. Cuma DP waktu tergantung teman-teman. Oh iya iya. Kalau tempatnya di masjid, di musola atau di kelas? Tidak masalah ya tempat. Nanti diatur waktu kalau begitu, kalau ada waktu. Sebelum diatur waktu, ya tetap saya sampaikan sebagai materi pengembangan karakter. Karena di Surabaya itu dari SMA sudah dirubah. Semester ini semua pendidikan berbasis karakter, semua diarahkan ke akhlak, punya kepribadian yang baik. Bukan cuma ilmu dipelajari, tapi juga karakter. Ya. Ya bagus masukannya nanti akan kita buat ya ke depannya dalam bentuk offline. Bisa di musola, bisa di kelas. Ya, bagaimana? Ada lagi masukan? Tambahan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri dulu kuliah kita. Ketemu nanti pekan depan di kelas. Ya, offline minggu depan. Sudah akhir bulan. 5.30. Jangan lupa kerjakan tugasnya, karena itu wajib juga. Ada 1 SKS nilainya. Jadi, sama dengan mata kuliah itu tugasnya. Jadi, apa namanya, contoh-contoh untuk tugas, bahan-bahan sudah saya kirimkan tuh di grup. Itu, berapa mega itu. Tinggal Anda edit ya, Anda edit tugasnya dari apa awal sampai terakhir daftar pustaka. Oh nanti tugasnya sudah bisa diambil di rumah. Ada sebab saya jaga di toko bisa diambil situ. Supaya uang printnya saya. Kemudian nanti dibuat juga apa namanya kalau belum dibuat teman-teman himpunan apa sampul dan penilai lembar nilai nanti saya akan buat juga ketikan nanti. Bisa diambil sampul dan apa lembar penilaian. Ya, saya akhiri dulu kuliah kita dan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.